Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Hermawan, NIM 1220104 dari kelas Manajemen Strategik 2, dengan bimbingan dosen Ibu Fitri Lukiastuti. Saya akan membuat tugas laporan berupa video manajemen strategik materi tentang bab 7 di buku John Base. Oke, langsung saja. Yang saya terangkan untuk yang pertama, ada integrasi horizontal dan vertikal. Integrasi horizontal berarti mengombinasikan beberapa bisnis dalam rantai produksi yang sama di bawah satu koordinasi atau kendali. Misalnya, dua produsen mobil memutuskan untuk merger dan meninggalkan satu entitas yang bertahan untuk meningkatkan ukuran bisnis sehingga mendukung pencapaian keunggulan kompetitif dan kekuatan pasar yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada arti integrasi vertikal, yaitu upaya untuk memperluas bisnis dengan tahap-tahap lain dalam rantai pasokan, saat ini di bawah kepemilikan atau kendali sebuah perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan masuk ke bisnis hilir atau bisnis hulu. Caranya mungkin melalui merger, akuisisi, atau pertumbuhan internal. Nah, yang saya simpulkan di perbedaan antara integrasi vertikal dan horizontal, yaitu integrasi horizontal dan integrasi vertikal, keduanya merupakan bentuk ekspansi dan memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan kontrol yang lebih baik, pangsa pasar, skala ekonomi, dan lain-lain. Sedangkan integrasi vertikal terjadi ketika perusahaan maju dan membeli penjual atau distributor, atau mundur dan membeli mentah masuk bahan. Yang satunya integrasi horizontal di sisi lain adalah ketika perusahaan mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan serupa di industri yang sama. Integrasi vertikal memberikan tingkat kendali yang lebih besar atas seluruh proses produksi dan oleh karena itu dapat menghasilkan biaya dan pemborosan yang lebih rendah. Sedangkan integrasi horizontalnya di sisi lain ditujukan untuk mendapatkan lebih banyak pangsa pasar, menghilangkan persaingan dan skala ekonomis. Oke, selanjutnya adalah contoh integrasi vertikal. Selain Netflix ya, itu ada juga perusahaan Apple. Nah, di sini Apple menjual komputer, iPhone, dan iPad serta merancang perangkat lunak yang mendukung produknya. Jadi Apple merancang sendiri ke perangkat lunaknya dan tidak mengalihdayakan ke vendor lainnya. Yang kedua, ada contoh strategi integrasi vertikal juga. Teman-teman bisa melihat ada perusahaan Nutriva, yaitu peternakan menghasilkan telur ayam dan susu sapi yang diberikan pakan khusus. Nutriva ini bertujuan mengontrol setiap aspek rantai pasokan dan mendirikan toko sendiri. Selanjutnya ada contoh integrasi horizontal, yaitu integrasi horizontal dalam bentuk akuisisi adalah seperti PT Indofood, CBP Sukses Makmur, TBK mengakuisisi PT Supermi Indonesia, Supermi, sehingga ia menjadi bagian dari Indofood. Akibat dari akuisisi tersebut, Indofood yang memiliki dua merek mie instan, yaitu Indomie dan Supermi. Artinya dia itu bergabung dalam sebuah produk Indofood. Oke. Di slide berikutnya ada diversifikasi, konglomerasi, dan konsentris. Artinya yang konglomerasi ini merupakan usaha diversifikasi di mana perusahaan beroperasi pada beberapa segmen berbeda yang tidak ada berkaitan dengan segmen inti perusahaan. Lalu memiliki beragam bisnis. Konglomerat menyebarkan resikonya ke beberapa perusahaan. Kinerjanya yang sangat baik di beberapa perusahaan dapat mengimbangi perusahaan yang berkinerja buruk. Konglomerasi juga populer karena dianggap manajemen yang lebih baik dan dukungan keuangan yang lebih baik.
Yang kedua ada diversifikasi konsentris. Yang satu ini memiliki pengertian sebagai penambahan produk yang baru, masih ada kaitannya dalam hal kesamaan teknologi, fasilitas bersama, atau jaringan pemasaran yang sama dengan produk yang ada saat ini. Strategi ini bisa berhasil jika bersaing dalam industri yang rendah pertumbuhannya, menaikkan penjualan produk yang sudah ada dengan memproduksi produk yang baru yang berkaitan dengan produk yang sudah ada dalam perusahaan sendiri, lalu menawarkan harga produk baru yang kompetitif. Selanjutnya ada contoh diversifikasi, konglomerasi, dan konsentrisnya. Itu contoh saja perusahaan memproduksi yogurt seperti Cimory menambah produk lahan lain seperti keju dan susu. Selain itu juga ada bisnis yang masih bisa di bidang kuliner, yaitu restoran atau kafe. Nah, itu gambaran sedikit dari yang saya jelaskan. Lalu yang ketiga selanjutnya perbedaan pengembangan dan inovasi. Saya jelaskan dulu yang inovasi. Sesuatu yang disebut pengertian inovasi harus baru dan menciptakan nilai. Nah, sesuatu yang menciptakan inovasi itu harus berhasil menyabarkan ke orang-orang yang dapat mengekstrak nilainya. Dari pengertian inovasi inilah tercipta istilah inovatif yang merupakan sifat dari inovasi. Untuk menciptakan inovasi sesuai pengertian inovasi, maka pemikiran yang inovatif harus disertai beberapa ketentuan. Selain elastis, komprehensif, dan luas, inovatif juga perlu disertai produktivitas, sensitivitas, originalitas, dan kreativitas yang tinggi. Di slide berikutnya ada ciri-ciri inovasi, yaitu pertama baru, ya, sistemnya baru. Segala yang inovatif adalah bersifat baru, yang seperti saya katakan tadi, karena bisa juga terjadi sesuatu yang pernah digunakan orang lain tapi ingin mengadopsi karena dirasa cocok dijadikan solusi. Itu salah satu ciri-cirinya. Yang kedua ada terencana. Cara berpikir yang inovatif pasti terencana, ya. Terus memiliki pola pikir tertentu yang digunakan mempraktikkan pengembangan yang sudah direncanakan. Ketiga ada khas. Segala inovatif pasti bersifat khas, meskipun hal ini dapat diartikan pula dengan segala pengaplikasian yang dipraktikkan di tempat baru akan memunculkan ciri khas tersendiri. Jadi itu kesimpulannya, mempunyai ciri khas, ya. Tujuan yang jelas. Ciri-ciri inovasi pasti memiliki tujuan yang jelas dan menitik beratkan pada objek dan subjek dalam pengembangan. Tanpa menentukan objek dan subjek yang jelas, inovasi tidak akan tepat sasaran dan gagal diterapkan. Berikutnya adalah arti dari pengembangan. Artinya sendiri, penelitian pengembangan merupakan penelitian yang bertujuan yang baik produk ataupun roda kegiatan yang dalam prosesnya terbagi menjadi beberapa proses seperti perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan sebagainya. Ciri-ciri penelitian pengembangan sendiri ada 3. Yang pertama ada pembelajaran dari hasil penelitian untuk dikembangkan. Dalam hal ini perusahaan tidak boleh puas begitu saja dalam hasil yang sudah dibuat, melainkan harus dipelajari agar terus melakukan pengembangan pada penelitian, mencari teman-teman penelitian berkaitan dengan produk yang akan dikembangkannya ke depan. Oke, yang kedua ada pengembangan berbasis produk berdasarkan temuan. Setelah melakukan penelitian akan didapatkan temuan penelitian, di mana temuan ini akan digunakan untuk mengembangkan produk yang ada. Paham ya sampai sini? Selanjutnya dilakukan pengujian lapangan, yaitu setelah produk dilepas kemudian diadakan uji lapangan dalam situasi senyatanya, di mana produk tersebut nantinya digunakan pada penelitian pengembangan. Dilakukan pengujian lapangan karena adanya pengaturan di mana produk tersebut akan digunakan selamanya. Oke. Ciri yang keempat
ada revisi untuk perbaikan kekurangan. Beberapa dari tadi yang saya jelaskan 1 sampai 3. Yang keempat itu melakukan revisi pada kekurangan yang ditemukan dalam tahap uji lapangan atau yang lain-lain. Contoh inovasi teknologi seperti manajemen inovasi dan teknologi akan mengenalkan mahasiswa pada prinsip praktik dan metode inovasi berbasis desain. Lalu metode-metode untuk menjadikan pemimpin bisnis dalam persaingan yang semakin ketat ini, program memfokuskan desain untuk inovasi sebagai kemampuan khusus yang dapat diterapkan di berbagai konteks bisnis di era disrupsi dewasa ini atau di era pandemi seperti ini ya teman-teman. Contoh pengembangan produk juga, perusahaan minum ringan Coca-Cola, di mana inovasi adalah salah satu kunci keberhasilan yang menjadikan Coca-Cola Indonesia semakin besar dan dikenal luas. Melalui riset perkembangan, Coca-Cola terus berinovasi untuk menciptakan produk kemasan, strategi pemasaran, serta perlengkapan penjualan baru yang lebih berkualitas, kreatif, serta mempunyai ciri khas tersendiri. Ini ada beberapa keterangan latar belakang dari Coca-Cola, teman-teman bisa membaca sendiri. Selanjutnya ada perbedaan venture bersama aliansi. Joint venture artinya venture bersama. Didefinisikan sebagai suatu perusahaan yang didirikan oleh 2 atau lebih entitas bisnis yang menyelenggarakan bisnis bersama dalam jangka waktu tertentu. 2 perusahaan tersebut adalah perusahaan yang berasal dari dalam negeri dan dalam negeri asing. Saya akan menjelaskan manfaat dari joint venture atau venture bersama, yaitu menggabungkan sumber daya adalah salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu bisnis. Mengaplikasikan joint venture menjadikan bisnis memiliki sumber daya yang cukup dengan keahliannya masing-masing. Untuk ciri yang kedua ada menghemat biaya, karena hal ini dikarenakan pengeluaran tidak dibayar oleh satu perusahaan saja, tetapi ditanggung oleh pihak-pihak yang terlibat, karena pihak bisnis yang bergabung dalam skema bisnis joint venture bisa menghemat biaya baik dari segi produksi, pemasaran maupun tenaga kerja. Yang ketiga ada menggabungkan keahlian. Setiap perusahaan memiliki keahlian dan ide yang berbeda-beda. Misalnya pihak A ahli dalam bidang produksi, sedangkan pihak B ahli dalam bidang distribusi. Dengan menggabungkan kedua bisnis ini menjadikan joint venture yang dibentuk semakin unggul dan lebih baik. Contoh dari venture bersama adalah 1 Nestle dan Indofood, yang kedua ada Asus dan Gigabyte, ketiga ada Samsung dan Spotify, keempat ada Sharp dan Sony, lalu yang terakhir kelima ada PT Kimia Farma dan PT Tiga Raksa Perkasa. Teman-teman bisa memperhatikan latar belakangnya seperti apa dari kelima masing-masing perusahaannya. Yang selanjutnya saya menjelaskan tentang aliansi. Aliansi adalah strategis bisnis yang dilakukan bisa mencakup kerjasama strategi pemasaran. Ini yang saya garis bawahi, yang lebih efektif mengembangkan produk agar terlihat lebih menarik, menghemat biaya produksi dan lain-lain. Nah, saya jelaskan sedikit tentang aliansi. Seiring dengan berkembangnya zaman ya, para pebisnis di dalamnya harus ikut terus berinovasi untuk menjalankan bisnisnya. Pengertian dari apa itu aliansi strategi bisnis adalah suatu hubungan yang terjadi pada perusahaan yang satu dengan perusahaan lain. Tujuannya agar setiap kendala pada perusahaan bisa segera diatasi agar bisnis menjadi lebih lancar dan bisa didapatkan keuntungan yang maksimal. Apa itu aliansi bisnis? Aliansi strategi bisnis ya, lebih jelasnya adalah suatu hubungan atau kerjasama antar kelompok yang di dalamnya memiliki tujuan
sama dan melibatkan beberapa bidang industri bisnis. Dalam hal ini, mereka melakukan kegiatan aliansi bukan menjadi kompetitor bisnis secara langsung, meskipun mereka mempunyai kesamaan produk ataupun jasa serta target pasar yang sama. Dengan melakukan strategi ini, diharapkan para UMKM bisa lebih siap dalam menghadapi era new normal atau semasa pandemi yang melewati berbagai situasi krisis yang memang harus bisa terlewati ya. Dengan cara melakukan kegiatan aliansi, diharapkan perusahaan yang terlibat di dalamnya mampu mendapatkan keuntungan yang tinggi dan brand awareness-nya menjadi lebih meningkat. Beberapa manfaat dalam melakukan aliansi strategi bisnis untuk suatu perusahaan dan caranya menerapkan bisa Anda baca di bawah ini ya. Yang pertama ada sumber daya yang tercukupi. Contohnya dalam menerapkan strategi bisnis ini adalah dua perusahaan produk makanan yang saling berkolaborasi dalam melakukan strategi pemasaran dengan cara membuat produk baru dengan menggunakan merek kedua perusahaan seperti Indomie dan rasa Cikato. Selanjutnya, contoh manfaat yang kedua ada saling berbagi pengetahuan dengan perusahaan aliansi. Dalam beberapa hal ini bisa dibagikan tentang cara menentukan segmen pasar yang tepat, pengetahuan terkait bahan baku, cara mencari solusi dalam kegiatan produksi, strategi branding yang efektif, ataupun menangani komplain dari konsumen. Yang ketiga ada membuat pebisnis lebih fokus karena seluruh kekhawatiran pada hal yang tidak bisa dikuasai akan hilang atau minimal berkurang, sehingga lebih fokus dalam memaksimalkan nilai lebih perusahaannya gitu ya. Jenis aliansi strategis sendiri ada 4, yaitu yang pertama ternyata ada joint venture atau venture bersama yang saya jelaskan tadi yang di awal, teman-teman bisa melihatnya. Saya langsung saja untuk yang keterangan kedua ada equity strategic alliance, yaitu aliansi strategis di dalamnya terdapat 2 atau lebih perusahaan dengan persentase kepemilikan yang berbeda dalam bentuk perusahaan secara bersama, namun yang menggabungkan sumber daya dan juga kemampuannya untuk mengembangkan daya saingnya. Ketiga ada non-equity strategic alliance, yaitu jenis aliansi strategis yang di dalamnya terdapat 2 atau lebih perusahaan dengan hubungan kontraktual guna menggunakan sumber daya dan juga kapabilitas unitnya guna mengembangkan keunggulan daya saing. Yang keempat ada global strategis alliance, yaitu aliansi strategis yang dimana dalamnya terdapat kerjasama secara partnership atau ada 2 atau lebih perusahaan yang berada di lintas negara dan juga di lintas industri ya teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Nah, saya akan mencantumkan beberapa penjelasan saya ke beberapa link YouTube, nanti saya akan berikan di kolom atas. Saya pamit undur diri, David Dermawan dari kelas manajemen strategi 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.